Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zilda Sisifa Alfiani. Kalian bisa panggil saya Sisil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Menurut saya, topik ini menarik karena 3 hal tersebut selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ada pemilu, kebijakan pemerintah, atau kasus hukum yang ramai di media sosial. Sebenarnya, kita sedang melihat bagaimana demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum itu berjalan. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu memahami bahwa Islam memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama, demokrasi dalam perspektif Islam. Kalau mendengar kata demokrasi, mungkin yang pertama terlintas adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat. Di Indonesia sendiri, kita sudah menerapkan sistem demokrasi melalui pemilu dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Dalam Islam memang tidak ada istilah demokrasi secara langsung, namun ada konsep yang sangat dekat dengan demokrasi, yaitu musyawarah, atau dalam Islam biasa disebut syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan umat diselesaikan melalui musyawarah. Artinya, Islam mengajarkan bahwa keputusan sebaiknya tidak diambil secara sepihak, tetapi melibatkan pendapat orang lain agar menghasilkan keputusan yang lebih baik. Namun, ada sedikit perbedaan dengan demokrasi modern. Dalam demokrasi modern, keputusan biasanya mengikuti suara terbanyak. Sementara dalam Islam, musyawarah tetap harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan sekedar mayoritas menang, tetapi juga mempertimbangkan apakah keputusan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat melalui negara Indonesia yang saat ini, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup aktif menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial. Sayangnya, kebebasan ini masih sering disalahgunakan. Masih banyak penyebaran hoax, ujaran kebencian, bahkan saling menyerang hanya karena berbedanya pilihan politik. Padahal Islam mengajarkan prinsip tabayun, yaitu memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Jadi, demokrasi yang sehat bukan hanya soal bebas berbicara, tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, menjadi pemimpin bukan berarti memiliki kekuasaan yang bisa digunakan sesuka hati. Justru, kepemimpinan adalah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Artinya, siapapun yang memegang jabatan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik menurut Islam setidaknya memiliki beberapa sifat, yaitu jujur, amanah, adil, mampu mendengarkan rakyat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Jika kita melihat kondisi negara Indonesia pada saat ini, masyarakat sekarang semakin kritis dalam menilai seorang pemimpin. Dulu mungkin masyarakat hanya melihat janji kampanye. Sekarang masyarakat lebih memperhatikan hasil kerjanya. Misalnya, apakah pelayanan publik semakin mudah? Apakah lapangan pekerjaan semakin bertambah? Bagaimana pemerintah merespon kritik masyarakat? Di sisi lain, media sosial juga membuat semua tindakan pemimpin menjadi lebih mudah diawasi. Hal ini sebenarnya positif karena dapat meningkatkan transparansi. Namun, kadang penilaian masyarakat juga terlalu cepat tanpa melihat faktanya secara utuh. Nah, teman-teman, dalam Islam sendiri, kritik kepada pemimpin itu diperbolehkan loh, selama disampaikan dengan cara yang baik. Tujuannya untuk memperbaiki keadaan dan bukan untuk menyebarkan kebencian. Yang ketiga, penegakan hukum dan perspektif Islam. Dalam Islam, hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar memberikan hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan umat Islam agar menjadi penegak keadilan, meskipun terhadap diri sendiri maupun keluarga. Artinya, keadilan harus ditegakkan tanpa melihat jabatan, kekayaan, ataupun hubungan keluarga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan contoh bahwa apabila keluarganya sendiri melakukan pelanggaran, hukum tetap harus ditegakkan. Dari sini kita belajar bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jika kita melihat kondisi yang ada di Indonesia saat ini, penegakan hukum masih menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan masyarakat. Masih ada loh kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan jabatan, kemudian ada juga tindak pidana cyber, dan berbagai persoalan hukum lainnya yang sering menjadi perhatian publik. Masyarakat tentu berharap hukum benar-benar ditegakkan secara adil, tanpa membedakan apakah pelakunya orang biasa atau orang yang memiliki jabatan. Di sisi lain, kita juga bisa melihat adanya berbagai upaya pembenahan seperti digitalisasi layanan hukum, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum. Namun, sebesar apapun perubahan sistemnya, yang paling penting tetap integritas aparat penegak hukumnya. Sebab, sistem yang baik tidak akan berjalan maksimal jika orang yang menjalankannya tidak memiliki kejujuran. Jadi kesimpulan pembahasan video ini adalah, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Islam sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan bernegara saat ini. Islam mengajarkan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan, kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan adil, serta penegakan hukum yang tidak boleh membedakan siapapun. Kalau nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan, saya yakin kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Mungkin kepercayaan masyarakat kepada pemimpin juga akan meningkat, dan hukum juga bisa menjadi alat untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Sebagai mahasiswa, mungkin kita belum menjadi pemimpin negara atau pembuat kebijakan, namun kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyampaikan pendapat secara santun, tidak mudah percaya hoax, menghargai perbedaan pendapat, dan berani bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran setiap individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.